soal seperti ini sering muncul ya. Cara paling gampang adalah tanya langsung sama ayah dan ibunya. Pak, Bu, umurnya berapa ya? Ibu, nah umurnya berapa? Tapi kan itu nggak mungkin ya, nggak mungkin kita lakukan. Nah ini adalah diminta kemampuan kita untuk menyusun nih persamaan-persamaan tadi, dan juga di dalamnya ada perbandingan-perbandingan. Ya, benar nggak sih bisa 50 detik ya? Ya. Jika teman-teman suka dengan video ini, bantu kami untuk membangun channel ini dengan cara like, share, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin juga tanda loncengnya, supaya teman-teman selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sobat Konstanta seluruh Nusantara. Gimana kabarnya? Baik-baik aja ya? Hari ini meskipun sebagian kita libur, apalagi karena pandemi COVID-19 ya, kita tetap pengen belajar. Kita ingin menyirami pohon kecerdasan kita agar tetap tumbuh. Hari ini kita akan masuk bicara tentang salah satu materi yang paling umum dan sering sekali muncul di banyak tes SKD, sekolah kedinasan, maupun tes CPNS, yaitu materi perbandingan. Jadi biar nggak bertele-tele, kita pengen masuk langsung ke materi. Tapi saya sebelumnya ingetin, kalau buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Oke, supaya semuanya bisa dapat mengakses video ini dan bisa belajar bareng-bareng. Jadi kecerdasan itu bukan cuma milik segelintiran orang ya. Pendidikan itu bukan privilege bagi sedikit orang, tapi untuk kita semua. Oke, dari Konstanta untuk Indonesia lebih cerdas. Kita langsung masuk ke materi perbandingan. Jadi perbandingan itu apa sih sebenarnya ya? Ya dari bahasa sederhananya sih, dari terminologi yang digunakan, perbandingan adalah membandingkan antara dua. Yang namanya membandingkan itu minimal dua, kalau satu nggak bisa membandingkan. Membandingkan itu dua atau lebih, besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Jadi paling simpel. Misal contoh ya, 4:2. Kita bisa bikin sederhana tuh, 2:1 ya. Misalnya 3:9 atau 1:3. Nah itu yang paling sederhana tuh. Oke, ringkasan materinya ya. Perbandingan itu paling nggak ada 4. Sebenarnya dari materi di luar 4 ini masih ada, tapi ini yang sederhana yang sering muncul. Nah, jadi jangan sampai nanti kita ngomong sana sini ngalor ngidul panjang lebar, yang basic nggak kita kuasai. Oke, di sini ada 4: perbandingan senilai, perbandingan terbalik, variasi, dan perbandingan skala. Saya rasa teman-teman semua udah pernah dengar dong pasti ya. Materi-materi seperti ini saya yakin udah pernah dengar. Ini ada perbandingan senilai, terbalik, variasi, nanti ada perbandingan skala. Nanti kita bahas kok satu-satu. Tetap stay tune ya. Tetap semangat. Oke, ini materi pertama, perbandingan senilai. Perbandingan senilai ini sering dibilang juga sebagai perbandingan searah. Jadi jika A dibanding dengan B, itu sebanding dengan A aksen dengan B aksen. Ya. Jika A bisa dibanding dengan B, itu sebanding dengan A aksen dan B aksen. Misal nih, 1:2, satunya berubah. 1:2 nih, misalnya 1:2 ya, 1:2. Jika 1 tadi berubah jadi 3, maka 2 berubah jadi 6. Nah itu udah searah, simple ya. Contohnya nih, suatu hari Andi membeli donat ada 2 buah, harganya 4.000. Pada hari berikutnya ia membawa uang 10.000. Nah, dia besoknya bawa uang 10.000. Maka berapa donat yang bisa dia beli? Nah, sederhana kan? Awalnya ada 2. Ya kan? Harga 4.000. Kalau misalnya besok-besok dia bawa uang 10.000, maka dia belinya berapa? Ya, ini jawabannya, maka X itu sama dengan 5, ya kan? X sama dengan
Gampang ya. Ini kalau mau gampang tuh gini. Ini 4-nya 0-nya 3 coret, nih coret ya kan. Yang 2-nya coret. Ini bagi 2 juga coret. Ini tinggal 10 nih. 10-nya 2 coret. Ini bagi 2 5. Maka X-nya sama dengan 5. Gampang ya kan? Kok gampang-gampang sih ya? Oke, sabar dulu. Ini ada perbandingan terbalik. Lawan dari perbandingan senilai. Nah, ini lawannya nih. A dikali B sama dengan A aksen dikali dengan B aksen. Atau kalau tadi tuh A per B ya, A per B kemudian A aksen per B aksen, kalau ini kebalik nih dia. A per A aksen sama dengan B aksen per B. Ini sebenarnya bentuk perkalian silang ya. Ini sama nih ya. Ini sebenarnya perkalian silang. A kali B, ini A aksen kali B aksen. Simple ya. Contoh lagi. Dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sebuah proyek dapat menyelesaikan 15 hari. Ini sering banget soal kayak gini keluar. Agar proyek dapat selesai selama 10 hari, maka banyak pekerjanya berapa? Gimana tuh? Sebanyak 12 orang kerja 15 hari. Kalau misalnya waktunya diperpendek, dipercepat dari 15 jadi 10 orang. Logikanya kan harus nambah orang ya. Mohon maaf, dari 15 hari jadi 10 hari. Logikanya harus menambah orang yang tadinya 12 menjadi lebih dari 12. Nggak tahu berapa, tapi lebih dari 12. Maka caranya ya sederhana juga nih. 12 dikali 15 sama kayak ini ya, contoh tadi ini yang di atas, rumus yang di atas, sama dengan 10 dikali X. Ini juga bisa kita coret-coret ini ya. Ini coret bagi 5 jadi 2, ini coret bagi 5 jadi 3. 12 kali 3, oh masih bisa lagi nih, bagi 2 coret, bagi 2 6. 6 kali 3 18. Ini aja caranya ya kan. Di sini coret-coretnya juga boleh. Ya kan? Ini bagi 5 3, bagi 5 2, coret, ini 6. Udah selesai. Gampang ya? Gampang banget. Yang nggak gampang yang nggak belajar biasanya. Ya. Oke, masuk ke materi berikutnya. Ya, ini dia salah satu formulanya tadi ya, yang pakai yang formula yang kedua. Sama aja. Materi berikutnya perbandingan variasi. Jadi tadi ada yang searah, ada yang terbalik. Kalau ini dia gabungan antara yang searah sama yang terbalik. Nah, terdapat perbandingan lurus sekaligus perbandingan terbalik. Jadi ada 3 variabel nih. Ada O, ada S, ada T, ada O, ada S, ada T2 ya. Ada yang selaras, yang seperti ini, ada juga yang berbalik. O objek yang dikenai pekerjaan, T waktu, S subjek. Ini contoh aja ya. Bisa dirubah nih, bisa diubah ya. Bisa diubah dengan apa? Ya sesuai dengan yang kamu mau gitu ya. Sesuai dengan kondisi. Oke ya. Contoh aja nih langsung biar nggak bingung. 3 sepatu dapat diselesaikan oleh 5 orang. 3 nih. 3 sepatu diselesaikan sama 5 orang dalam waktu 36 hari. Nah loh, kalau tadi nggak ada kalimat-kalimat berapa jumlah proyeknya ya. Kerjaannya sekian, orangnya sekian. Ini nggak ada jumlah proyeknya. 3 sepatu bukan 1. 3 sepatu dapat diselesaikan oleh 5 orang dalam waktu 36 hari. Jadi ditambah variabelnya. Tentukan banyak tukang yang diperlukan untuk menyelesaikan 8 sepatu dalam waktu 60 hari. Nah berubah kan? Jumlah sepatunya berubah dari 3 jadi 8. Harinya berubah dari 36 jadi 60. Nah jadi nggak sesederhana persamaan yang sebelumnya. Nah itu gimana caranya? Nah ini dia caranya. Objeknya tadi awalnya 3. Rubah jadi 8. Jumlah orangnya 5. Kemudian jadi N. Gak tahu nih kita yang mau hitung nih sekarang. Awalnya harinya 36. Sekarang jadi 60. Maka N-nya berapa? Kan gitu ya.
Nah ini gampang juga nih, mudah juga, kita tinggal coret-coret lagi ya kayak sebelum-sebelumnya ya. Tapi kalau mau hitung-hitungan juga boleh nih, kita coba hitung-hitungan yang sederhana ya, yang biasanya alur biasa. 3 kali N kali 60 nih dia, 3 kali N kali 60, 5 kali 36 kali 8, maka sama dengan 8. Cara kalau coret-coretnya ya gampang juga ya. Kita coba deh, kita coba. Ini bagi 6 dulu deh. Bagi 6 ini jadi 6. Bagi 6 ini jadi 10. Bagi 3 habis, bagi 3 jadi 2. Ya. Ada lagi nggak? 5 kali 2 berapa? 10, benar, coret semua. Ini coret semua. Kalau coret semua bukan jadi 0 ya, tapi jadi 1. Jadi 1 ya udah, jadi N kali 1 bagi 1 N. 8 bagi 1 ya 8. Ya udah, jadi dapat jawabannya N sama dengan 8, sama kan? Gampang ya? Tapi Mbak, kok gampang banget ini? Beneran nggak sih soal sekolah kedinasan kayak gini? Memang banyak sekali ya. Kalau nggak percaya gini, kita bisa lihat nanti contohnya. Ukurannya pada gambar model dengan ukuran sebenarnya itulah yang kita maksud dengan perbandingan skala. Ya, skala itu ada peta atau miniatur atau model ya, atau model. Nah, 1 banding N itu skalanya diperbesar. Kalau misalnya 1 banding 1000 berarti 1 meter dengan 1000 meter atau 1 cm dengan 1000 cm. Jadi satuan harus sama ya, harus sama. Contohnya jika di sebuah peta atau peta sih sebenarnya, baca yang betul. Sebuah map gitu ya, disusun dengan skala 1 banding 10.000. Nah, berarti 1 cm sama dengan 10.000 cm. 1 meter sama dengan 10.000 meter. Nah, begitu ya. Jika jarak kota A sama kota B cuma 2 cm di kertas itu, berapakah jarak sebenarnya? Ya gampang, berarti 20.000 cm. Ya kan? Gitu doang. Ya, ini rumus-rumus begini-begini saya pusing. Pokoknya jawabannya 20.000 cm aja. Tinggal nanti rubah kesatuannya meter. Ini coret 2. Ya, bagi 100 kan 200. Udah gitu ya, nggak usah ribet-ribet. Nah, contoh soal cuma 50 detik ya. Harapannya sih begitu. Contoh soal STAN 2003 nih. Makanya jangan bilang kok gampang ya, kok gampang. Yang udah pernah ujian pasti tahu lah gampang ya kan. Tapi kalau udah deg-degan blank ya, blank. Jadi nggak usah besar kepala ya. Belajar aja deh baik-baik, doa banyak-banyak ya. Jangan bilang gampang-gampang. Ternyata waktu ujian ya mules. Oke, Pak Nyoman memperoleh R rupiah setiap minggu dan belanja B rupiah seminggu. Jadi dia punya duit R rupiah tiap pekan, 1 minggu. Dan dia juga belanjain uang 8 rupiah, B rupiah per minggu. Nah, dalam berapa minggu ia akan memiliki uang sebesar Q rupiah? Oke ya. Nah, dia punya pendapatan R, dia belanjain B. Berarti sisanya berapa? Ya, R kurang B. Ya kan? Sisa uangnya itu adalah R kurang B. Nah, R kurang B ini kalau kita punya uang sisa, biasanya kita ngapain? Iya, kita belanjain ya. Itu namanya belanja lagi deh ya. Mau beli paket game pulsa atau segala macam gitu ya, atau mau beli skincare mungkin ya kan. Bukan ya, kita tabung dong harusnya ya, atau diinvestasi terserah itu, pokoknya ada sisanya kita tabung, dan kita tabung itu sedikit demi sedikit untuk mencapai Q rupiah. Maka tinggal gampang, tinggal mudah. Waktu yang dibutuhkan adalah Q rupiahnya berapa dibagi aja dengan RB, maka jawabannya adalah B. Gampang kan? 50 detik beneran ini. Tapi nggak pakai ini ya, nggak pakai cerita penjelasan yang langsung tulis aja ya. Jadi sisa belanjanya adalah R kurang B, sisa uangnya tadi. Kemudian yang mau dicapai Q, ya udah Q dibagi RB, gampang. Mudah sekali ya, 2003 nih, USM STAN. Udah lahir belum? Soal USM STAN lagi tahun 2003, masih soal yang di tahun yang sama ya. Luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom A, wow, luar biasa nih. 2/3 kali luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B. Bom A itu 2/3 kali luas dari
yang bisa dihancurkan sama bom B. Berarti bom A ini lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat. Logikanya begitu. Jika bom A dapat menghancurkan daerah seluas 2/3 hektar, berapa hektar luas daerah yang dapat dihancurkan oleh bom B? Harusnya lebih rendah kan, logikanya begitu. Tadi kan bom A lebih dahsyat daripada bom B. Kalau misalnya bom A bisa 2/3 hektar, maka bom B logikanya di bawah 2/3 hektar. Ini sih soalnya pilihannya rata semuanya di bawah ya. Andai kata A, B, C, D ini ada di atas 4, itu udah pasti salah. Jadi nggak usah dilihatin lagi gitu. Ya kan? Nah ini kita pakai kesetaraan tadi juga ya. Jika A itu adalah 3/23 B, maka logikanya sederhana. A-nya kita rubah jadi 2/3 yang dari sini ya. Luas A-nya kita pindahin kemari. Nah ini persamaannya persamaan yang di atas. A sama dengan 3/23 B katanya begitu. Ya, maka A-nya kita rubah jadi 4/2/3 sama dengan 11/3 B. Biar gampang, bukan gampang sih ya, biar bener. Jadi persamaan ini kan ada pecahannya, pecahan yang campuran kita bikin pecahan biasa. 4 kali 3 12. Oke. Ini tambah 2 14 ya kan. Jadi 14/3 sama dengan 11/3 B. Terus coret aja nih. Kan bisa kan? Nah ini. Jadi pindahin angka 11-nya ke bawah jadi 14/11. Maka kita rubah lagi ke pecahan campuran. 14 bagi 11 adalah 1, sisanya 3. Maka B adalah 1/3/13. Jawabannya? Iya bener. C. Gampang ya? Masa sih segini ya? Tapi itu bener loh soal 2003 Stan. Ini masih soal USM Stan lagi ya, tahun 2006. Sebuah perusahaan mengurangi jam kerja, ini soal begini sering banget nih. Dari 40 jam per minggu menjadi 36 jam per minggu tanpa mengurangi gaji atau upah. Ini nggak berubah nih gajinya. Jika seorang pegawai awalnya dia terima X per jam sebelum pengurangan jam kerja, berapakah ia terima per jam dengan sistem yang baru? Ini namanya perbandingan terbalik nih. Contoh perbandingan terbalik. Awalnya dia Awalnya dia bekerja 40 jam. Iya kan? Kemudian berubah jadi 36 jam. Ini karena terbalik nih. Kalau 40 jam, maka gajinya X. Kalau 36 jam, gajinya Y gitu doang. Maka Y-nya berapa? Pertanyaan begitu. Maka Y sama dengan 40 X per 36. Gampang kan? Mudah sekali. Bagi 9, 4. Bagi 9, bagi 9. Bagi 4 jadi 9. Bagi 4 jadi 10. Jadi 10 per 9X. Jawabannya? Iya. Jadi 10 per 9X, maka jawabannya adalah A. Mudah sekali ya. Udah cukup? Kita bahas satu soal lagi. Gimana, udah cukup belum? Satu soal lagi ya. Dari kemarin soalnya dari PK Instan. Ada yang komplain ke saya, Kak, kenapa soalnya cuma PK Instan doang? Nah, ini kita coba mengakomodir ya. Nah, kita coba ambil soal USM Stan yang kemarin-kemarin. Sekarang USM STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang sekarang berubah namanya jadi Polstat atau Politeknik Statistika STIS. Sama kayak PKN STAN juga, dulunya namanya STAN. Waktu Master Tentor Konstanta masih kuliah namanya PKN masih STAN namanya ya. Sekarang udah jadi PKN STAN. Dan sekedar informasi juga bahwa Master Tentor Konstanta juga pernah ikut ujian STIS ya. Zaman itu masih boleh ikut ujian lebih dari satu karena belum pakai mekanismenya SSCN dari BKN. Jadi dilakukan secara mandiri. Waktu itu namanya bukan Kementerian Keuangan tapi masih Departemen Keuangan bikin ujian untuk PKN STAN, sementara BPS atau Badan Pusat Statistik bikin ujian untuk STIS begitu. Oke ya. Jadi kita coba kutip nih soal USM STIS tahun 2010, soal nomor 50 ini. 6 tahun yang lalu umur ayah dan ibu adalah 11 kali selisihnya. Sekarang umur ayah adalah 7/6 dari umur ibu. Pusing ya. 6 tahun yang lalu umur ayah
dan umur ibu, jika dia gabungkan, dijumlahkan, itu nilainya sama dengan 11 kali selisihnya. Pusing kan? Sekarang umur ayah adalah 7/6 dari umur ibu. 5 tahun yang akan datang, umur ayah dan umur ibu masing-masing berapa? Nah lo gimana nih? Gimana cara jawabnya? Ya. Soal seperti ini sering muncul ya. Cara paling gampang adalah tanya langsung sama ayah dan ibunya. Pak, Bu, umurnya berapa ya? Ibu, nah umurnya berapa? Tapi kan itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kita lakukan. Nah ini adalah diminta kemampuan kita untuk menyusun nih persamaan-persamaan tadi, dan juga di dalamnya ada perbandingan-perbandingan ya. Benar nggak sih bisa 50 detik ya? Coba perhatikan ya. A dikurang 6 dan I dikurang 6 berarti umur ayah 6 tahun yang lalu dikurangi berarti A kurang 6. Umur ibu 6 tahun yang lalu dikurangi 6 jika dijumlahkan sama dengan 11 kali umur ayah dikurangi umur ibu. Benar ya? Ini persamaan yang pertama nih. Di sini belum ada perbandingan ya. Nanti di perbandingan ada di bawah. Berarti kita lanjutkan aja persamaannya. A tambah I. Sementara ini ada minus 6. Ada juga minus 6. Jadi minus 12. Nih ada minus 12. Ya. A tambah I kurang 12. Ini dikali ke dalam. A kali 11. Kebalik ya. 11 kali A. 11 kali minus I. Jadi 11A kurang 11I. 12I, dari mana 12I? Gampang ya. Ini minusnya, minus I, pindahin ke kiri jadi positif. Tambah I, jadi 12I. Sementara 11A dipindahin dari kanan ke kiri jadi negatif. 1A dikurang 11A jadi 10A. Saya rasa gampang lah ini ya. Yang persamaan mudah sekali. 12I dikurang 10A sama dengan 12. Nah ini persamaan yang pertama. Ini masih pertama nih. Ya. Masih persamaan dari sini. Oke. Persamaan kedua, sekarang umur ayah adalah 7/6 umur ibu. Umur ayah 7/6 umur ibu. Maka umur ibu sama dengan 6/7 umur ayah. Tinggal dibalik-balik aja nih ya. Oke. Persamaan yang tadi kita pindahin kemari. Kita rubah I menjadi 6/7A. Kan ada nih. Kita rubah, masukin kemari. Jadi 12 6/7A dikurang 10A sama dengan 12. Maka biasa ya, ini ada perkalian 12 kali 6. Jadi 72/7. Ini minus 10. Nah, langsung aja kita rubah jadi 70/7 biar masih ingat ya materi yang kemarin di persediaan lagi. Di pecahan, mohon maaf. 72/7A dikurang 70/7A sama dengan 12. Maka nanti 72 dikurang 70 sama dengan 2 ya. Sama dengan 12. Maka A tinggal dikali silang ini. 7 ya kali berapa nih? Ini bagi 2 habis. Bagi 2 6. Maka A sama dengan 7 kali 6 sama dengan 42. Gampang ya? A-nya udah dapet nih ayahnya. Maka ibunya sama dengan 6/7A. I sama dengan 36. Tinggal masukin aja nih 42-nya, masukin ke A. Ini 36. Kalau misalnya umur ayah 42, umur ibu 36, itu umur sekarang. Maka umurnya di 5 tahun datang tinggal tambah 5. Ya, tambah 5 nih soalnya agak ini ya menjebak sekali ya. 42 dan 36. Kalau misalnya kita tambah 5, mungkin kita bakal pilih jawaban E. Benar nggak? Kejebak, hilang poin. Nah, jawabannya adalah 47 dan 41. Jawabannya adalah D. Gampang sekali ya. Gampang sekali. Benar nggak sih? Tapi mungkin nggak 50 detik? Nggak mungkin ya. Nulis persamaannya aja udah berapa detik. Bikin perhitungan pecahannya, perbandingannya, masukinnya lagi, apalagi ini nih. Ini nih yang soal yang jahatnya nih. Ya, tambah 5. Udah asik-asik ketemu 42 36 pilih ternyata salah. Rupanya ditanya adalah umur 5 tahun mendatang. Mungkin nggak 50 detik? Ya, jawabannya sangat mungkin.
Caranya begini, perhatikan. A sama dengan 7/6I. Jadi A dibagi I pasti sama dengan 7/6. Apa logika yang kita bisa lihat di sini? Bahwa A adalah kelipatan 7 dan I adalah kelipatan 6. Kita coba ya. Jika umur ayah kita pilih 48, 5 tahun yang lalu nih, 48, maka umur sekarangnya 43. Ya, dan 43 itu bukan bilangan kelipatan 7, dan yang lebih parah 43 itu adalah bilangan prima. Nggak mungkin ada bentuk sederhana lagi di bilangan prima. Kalau masih nggak ingat atau lupa bilangan prima itu apa, lihat materi pertama kita, bilangan bulat. Makanya jangan bilang materi bilangan bulat itu materi nggak penting. Penting banget itu. Ya, materi-materi basic. Sangat diperlukan untuk mempelajari materi-materi yang basic. Jadi kalau kita pilih nih umur ayah 5 tahun mendatang 48. Umur ayah 48, berarti logikanya sekarang 43 kan? Dikurangi 5. 43 ini bukan bilangan kelipatan 7. Kamu masih ingat dong ini? Ini dia. Jadi ayah itu kelipatan 7. Maka dengan logika yang sama A dan B pasti salah. Nggak usah pilih A. Jangan pilih A, jangan pilih B. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau umur ayah 5 tahun mendatang adalah 45, berarti logikanya umur yang sekarang adalah 37. 37 bukan kelipatan 7. Dan lebih parahnya lagi, 37 sama kayak 43, sama-sama bilangan prima. Jadi nggak mungkin lebih sederhana lagi. Karena faktor bilangan prima kan cuma 2, angka 1 dan bilangan itu sendiri. Mau gimana lagi dia mau disederhanakan? Nggak mungkin, ya kan? Tidak mungkin. Maka dengan logika tersebut pilihan huruf E itu pasti salah. Masuk lagi nih, umur ibu. Kita pilih umur 42. Kalau 42 umur ibu 5 tahun mendatang, maka umur ibu sekarang 37. Nah, penjelasannya sama ya. Itu adalah bukan kelipatan 6. Kalau misalnya 42 ini bukan kelipatan 6 dan 37 bukan kelipatan 6 dan 37 adalah bilangan prima, maka pilihan A dan pilihan C pasti salah. Maka dengan logika itu saja kita langsung bisa pilih kunci jawabannya adalah D. Dengan demikian sangat mungkin kita dapat menjawab soal dengan 50 detik. Saya rasa itu aja formula konstanta yang bisa kami bagikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Correct me if I'm wrong. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video kami yang lain ya.